eh dari Pak Andri ini, bagaimana membumikan konsep edukasi geoturisme ini sampai ke masyarakat sebagai pengelola di lapangan. Seperti di Ramang-Ramang, Gua Api Purbang Lageran, Gua Pindul, Gunung Kidul, dan lain-lain. Ya, itulah yang kemudian Pak Andri, saya sepakat dengan Pak Budi Brahmantio, begitu ya. Jadi makanya beliau menambahkan interpretasi, menambahkan unsur lain di situ bahwa kita tidak bisa menyerahkan orang langsung gitu ya melakukan kegiatan ini. Ya sudah menjalankan, tapi kita harus bergerak dengan masyarakatnya. Masyarakatnya sendiri dulu yang harus diedukasi. Seperti tadi yang dijalankan di Ramang-Ramang itu kita menggunakan Bang Iwan tadi untuk masuk dalam tim. Dia yang mendapatkan ilmu dan dia kemudian menyebarkan ke masyarakat. Jadi masyarakat sendiri bisa jadi guide yang dapat ilmunya dari orang pertama, gitu misalnya dari Pak Budinya cerita. Jadi cerita tentang tadinya di atas yang tadi saya bilang ada benteng alam itu orang tidak tahu apa. Tapi begitu masyarakat sudah dapat cerita dari Pak Budi, cerita itu seperti jadi ya dengan kepandaian Pak Budi bercerita ya, jadi pendongeng yang baik begitu ya. Kemampuan mendongeng yang baik dengan bahasa yang mudah tadi kemudian ditiru oleh ya Pak Budi sendiri. Sudah ceritakan saja ke orang-orang sehingga tempat itu terlindungi jadinya begitu ya. Nah, itu cerita itu menarik sehingga masyarakat pun mudah menceritakannya kembali dan orang yang menangkap itu juga. Jadi memang diperlukan orang, kita mungkin harus mengcopy, mungkin bukan kita ya, banyak mengcopy caranya Pak Budi Brahmantio bercerita seperti tadi beliau bercerita tentang sebuah batu di tepi sungai, tapi ceritanya tentang sejarah. Gitu ya. Memang tidak semua orang tertarik, tapi bahasa beliau adalah bahasa yang memudahkan. Tidak pakai istilah-istilah yang rumit yang ada di geologi, tetapi orang bisa, oh ya ternyata batu ini tuh munculnya kayak begitu ya. Oh ada cerita sekian ratus tahun atau juta tahun yang lalu ya. Nah ini mungkin yang harus dilakukan supaya masyarakatnya sendiri kemudian menghargai dan ikut terlibat gitu ya dalam proses itu. Oke, jawaban saya itu dari Pak Manja. Assalamualaikum Pak Firman, izin bertanya bagaimana tinjauan terhadap kemungkinan perubahan aliran air sungai secara alamiah. Apakah sampai di situ atau belum? Mohon referensi, terima kasih. Waduh, ini saya nggak tahu ini untuk kasus yang mana ya, begitu ya. Kalau perubahan aliran air sungai yang di Ramang-Ramang. Itu kasus yang di Merapi, Pak. Oh, yang Merapi. Oke. Kalau evakuasi itu. Oke. Ada perubahan. Iya. Memang itu sesuatu yang, kalau yang di Merapi itu hasil yang di lapangan juga membuktikan. Tadi saya agak cepat tadi itu Nana memperlihatkan sekian puluh tahun setelah terjadi beberapa kali letusan, area itu ternyata ada anak sungai yang kemudian hilang. Jadi aliran sungainya memang hilang karena dia terhalang oleh lahar tadi begitu. Nah, jadi memang terjadi perubahan aliran sungai. Dan aliran sungai itu tadi tidak ya sungai airnya sih pasti akan mengalir ke tempat yang lain gitu ya. Nah, yang terjadi waktu di tempat case-nya Nana itu airnya itu mengalir di permukaan, membentuk aliran permukaan baru dan dia menyambung ke sungai yang lain. Jadi sungai yang awal dia memang berubah, tidak lagi dialirin karena memang alurnya tertutup. Ya, air kan tapi mengalir mengikuti ceruk yang lain gitu ya. Nah, inilah yang terjadi, proses perubahannya secara alamiah terjadi di sana. Jadi sungainya muncul di tempat lain akhirnya. Gitu. Itu yang terjadi. Ya Pak, ini ya, pola tracking dari apa namanya jalur pedestrian itu di konteks tadi. Bagaimana Pak? Berarti akhirnya berubah juga pola sirkulasinya. Oh iya, yang terjadi memang perubahan dari pola sirkulasinya sendiri, begitu ya. Nanti pun saya kira begitu ya. Apalagi ini kalau konteks bencana yang masih terus berlangsung, begitu ya. Begitu kita ada perubahan pola tadi aliran sungai, tentunya objeknya juga berubah, gitu. Tadinya teman-teman yang berwisata di sana bisa sampai ke atas, misalnya camping, dengan kondisi sekarang dia tidak bisa ke atas. Tadinya jalur itu adalah jalur orang lewat, sekarang jalur itu ditutup. Bahkan pemerintah daerah membuat sebuah tebing di jalur sungai tadi ya, yang kering itu, karena khawatir tebing tinggi besar sekali sampai 10 meter gitu ya.
menghalangi supaya kalau satu saat lahar itu masuk ke ceruk yang itu, dia tidak akan, karena di bawahnya pemukiman penduduk. Jadi jalur itu kemudian diamankan. Jalur yang melintas itu kemudian pindah. Jadi memang proses itu yang terjadi. Jadi makanya kita perlu sejarah airnya, karena kita ingin tahu seberapa besar kemudian yang kita rancang tadi tidak terpengaruh oleh konteks yang tadi. Oh ya, kita sudah mengantisipasi ada jalur-jalur yang akan dilalui oleh lahar. Nah, kemudian kita tidak, kalau kita lihat tadi di plan-nya Nana, dia tidak mengisi plan yang ada di tengah yang isinya adalah jalur sungai. Karena satu saat itu adalah jadi tempat lahar. Jadi dia memindah ke pinggir begitu ya, pindah ke pinggir. Begitu Pak, kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dari Mbak Luri, saya ingin bertanya siapakah yang sebaiknya mengelola geoturism agar tidak memberikan dampak besar bagi kerusakan lingkungan. Ya, yang paling jelas, yang paling dekat satu adalah pemerintah daerahnya, kalau menurut saya, karena mereka lah yang membuat kebijakannya. Yang kedua adalah masyarakat yang ada di lokasinya, dengan arti bahwa tadi ya, prinsip geoturismnya, bagaimana keterlibatan masyarakat adalah bagian yang harus dijaga prinsipnya. Intinya begini, kalau itu sudah menjadi bagian dari penghidupan mereka bisa hidup di sana, pencarian lah istilahnya, mereka tentu akan menjaga supaya itu tidak hilang. Nah, itulah ya kenapa misalnya prinsip yang dikembangkan teman-teman mahasiswa yang di lanskap ini kemarin, ini juga sebenarnya sesuai dengan arahan dan keinginan dari setiap desa, itu inginnya dikelola oleh desa. Karena desalah yang bisa mengelola itu, masyarakat desanya sendiri yang kemudian incar di sana dan mereka tentu akan menjaga. Nah, ini yang saya kira akan memberikan kekuatan. Karena apa? Ya, mereka dengan incar di sana, mereka hidup di sana, mereka akan melayani turisme di sana dan mencukupi kebutuhan juga di sana, gitu ya. Bahkan desanya jadi desa wisata, gitu ya. Yang diharapkan yang tidak saya tampilkan, tapi teman-teman ini adalah mereka menjadikan rumah penduduk sebagai tempat tinggalnya, gitu ya. Sekarang kan lagi musimnya gitu ya. Di Jogja saya dengar juga musimnya sudah begitu. Jadi tinggal di desa ya harus di rumah warganya, begitu ya. Nah, itu akan menarik karena apa? Kita akan mendapat 3 hal. 1, menjaga objek, 2, keterlibatan masyarakat, ketiganya income masyarakatnya dapat dari sana. Jadi saya kira itu yang menarik. Tapi memang levelingnya berbeda, begitu. Di level kebijakan, di level bantuan, di level pengelolaannya langsung. Oke, saya kira yang di Pangandaran membuktikan itu, gitu ya. Kalau tidak salah, Pangandaran satu desanya yang Green Canyon itu jadi desa wisata terbaik, begitu ya. Karena mereka mampu menjaga itu dan melibatkan masyarakat. Ini dari Pak Adolfo nih. Dari materi, melihat di Timur Leste banyak dengan berbagai jenis wisata, terutama terdapat beberapa peninggalan fosil. Adakah strategi untuk berusaha mengembangkan objek yang ada menjadi tempat wisata yang baik, dapat menarik wisatawan? Tentunya Pak Adolfo, jadi gini, kita juga sebenarnya harus mencari keunikannya, gitu ya. Tidak semua tempat yang punya prinsip geoturism itu juga salah satunya adalah kita harus mencari unsur geologi apa yang menarik dan jarang ditemukan. Dan itu bisa diceritakan mewakili sebuah konteks proses geologi yang terjadi di satu tempat yang berbeda dengan tempat lainnya. Ada satu lagi, ada peninggalan arkeologi khusus yang ada di sana yang harus dijaga begitu. Nah, jadi prinsip itulah yang harus dipunya sehingga geoturism itu bisa muncul. Karena tadi informasi geologi lah yang paling penting. Jadi kalau memang kita perlu itu, objeknya memang unik,
bisa dikembangkan tentunya. Pak, Jawaban saya itu bagaimana Pak Adolfo? Ada satu pertanyaan. Silakan Pak Adolfo. Mohon maaf kepada teman-teman. Iya. Mungkin di Timor Leste ada satu tempat yang pernah Pak Firman kunjungi di Los Palos. Oh iya. Itu ada satu fosil bekas tangan hampir sama persis yang tadi dipaparkan oleh Pak Firman. Itu satu fosil yang memang satu peninggalan yang memang mempunyai potensi wisata yang besar. Karena setiap saat itu selalu berubah bekas tangannya. Ini memang satu potensi yang perlu kita di Timor Leste kali, sehingga mungkin ada beberapa metode. Ini di kesempatan ini saya bertanya, mungkin ada strategi-strategi yang bisa, bagaimana kita bisa menggali kembali dengan fosil-fosil yang ada untuk bisa tempat-tempat tersebut menjadi kawasan wisata yang bagus lah Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Adolfo. Ya, saya pernah ke sana, tapi tidak ke objek yang Pak Adolfo cerita begitu. Strateginya tentunya yang pertama adalah, kalau bagi saya adalah pertama menggali dulu ya. Tentunya bagi para akademisi seperti kita gitu ya. Pak Adolfo ini juga dosen, bahkan masih dekan Pak ya. Kita membuatkan kajian akademik dulu, selalu begitu. Kajian akademik bagaimana uniqueness atau kekuatan dari sebuah objek wisata, terutama objek geologinya dulu. Kemudian kita membuat kajian bagaimana mengembangkan sebuah geoturism dengan objek tersebut, gitu ya. Baru dari sana kita bisa dapatkan langkah-langkah apa yang harus dibuat untuk membuat, pertama pastinya ya melindungi, kedua menjadikan dia sebagai objek tourism. Tentunya di sana adalah tahapan, kalau di wisata itu ada 3 tahapan pengenalan. Jadi pengenalan dulu, pemantapan, baru kemudian membuat itu jadi berkembang. Jadi kita ditahapkannya ada 3 hal itu dulu Pak. Jadi mengenalkan itu bisa macam-macam. Mengenalkan itu baik internalnya dulu, jadi harus semua orang tahu dulu bahwa ini objek harus dilindungi. Bisa jadi sebuah objek wisata, mengenalkan ke dunia luar, begitu ya, tentang ini. Kemudian barulah kita bisa berbicara tentang bagaimana membuat attractiveness-nya selain objek itu. Saya kira itu perlu. Itu yang kami lakukan di Ramang-Ramang, begitu ya. Melakukan itu. Ya, yang terjadi memang luar biasa, begitu ya. Waktu tahap pengenalan awal tidak banyak yang tahu, tapi 5 tahun kemudian, even tiba-tiba gambar itu, saya ingat foto yang kami ambil waktu itu, kemudian muncul di flyernya Lion Air. Semenjak itu luar biasa, tiba-tiba semua orang ingin datang ke sana. Nah, begitu orang ingin datang, kita nggak siap. Nah, strategi berikutnya adalah proses merencanakan, gitu ya. Jadi proses merencanakan sebelum orang-orang itu datang, karena kalau enggak ya banyak ya kejadiannya, kita nggak siap, objeknya harusnya dilindungi, tapi orang datang akhirnya rusak. Nah, tahapan itulah yang sebenarnya harus kita lakukan gitu Pak Adolfo untuk itu. Jadi strateginya memang tahapan, karena kalau nggak kita melakukan itu, kita akan lewat dan kita tidak bisa antisipatif terhadap tadi ya kerusakan-kerusakan yang terjadi. Kurang lebih itu jawaban saya. Dari masih panjang ini. Dari masih ada lagi, nambah Pak Firman, mohon opini Bapak terkait adanya kelompok wisatawan ekstrim yang justru mendatangi gunung-gunung yang sedang menggeliat. Jadi ingat temannya Jawa itu. Yang seneng off-road. Yang seneng off-road, iya. Oke. Bagi saya itu selama dia tidak merusak, itu ada sesuatu yang harus kita support begitu ya. Wisatawan ekstrim itu saya nggak tahu kalau kita bilang off-road yang seperti apa begitu ya. Kemudian bagaimana terkait dengan tadi ya. Bukan dia off-road Pak. Apa? Mas ini apa namanya,
saya pernah ketemu dengan Iya. orang, terus dia mendatangi gunung-gunung yang lagi meletus gitu. Wah. Wah, ini ada klinik atau apa enggak nih maksudnya? Nah, betul. Iya. Oke. Ya bisa. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Wah, kalau yang begitu sih saya bilang itu sudah sudah di luar jangkauan begitu ya. Karena prinsipnya padahal di awal kita pasti sudah begitu SOP-nya bilang tidak boleh kan kita dilarang gitu ya. Itu kan sudah ke masing-masing ya. Nggak bisa kemudian kita melarangnya lagi pada kelompok yang begini ini saya kira ya tidak lain ya tinggal harus edukasi lagi bahwa melakukan itu sebenarnya berbahaya karena nantinya setelah itu kan gitu ya Mas. SOP yang dilakukan adalah sebelum kejadian, begitu sudah kejadian dan ada di sana. Kalau saya bicaranya di sana bagaimana kita menjaga supaya orang tetap pada SOP dan kondisi kita masih memungkinkan melakukan mitigasi. Selama itu tidak, ya wisata itu sebenarnya dalam tanda kutip dilarang, tapi balik lagi ke orangnya. Senangnya memang tadi kok ngelanggar ya sudahlah, cuma dia dan Tuhan yang tahu kayaknya gitu. Saya begitu pendapat saya, kalau saya sih kurang lebih melihatnya seperti itu. Jadi wisatawan ekstrim itu yang seperti itu memang sulit untuk kita hindari. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Saya Pak Firman, punten. Ya. Waktu kita sekitar 23 menit lagi. Oke. Sementara pertanyaan masih ada 9 kalau saya tidak salah hitung tadi. Boleh. Mungkin kita berikan kesempatan untuk Pak Firman mencerna keseluruhan pertanyaan sebentar. Ya. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang berulang sehingga bisa dijawab sekaligus. Baik. Sambil menunggu Pak Firman mencerna pertanyaan-pertanyaan itu, saya ingin meminta hiburan mungkin, ya nggak ada hiburan ya kalau kayak gini ya. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah di semua tempat di daerah kita ini memiliki potensi geowisata yang luar biasa, sehingga diperlukan satu perencanaan dan kepekaan terutama ya. Kepekaan kita semua untuk dapat mengidentifikasi hal-hal tersebut dan mencoba menjualnya. Menjual yang seperti apa itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Firman secara panjang lebar. Kita nggak bisa jualan di lapak-lapak pinggir jalan untuk dapat mass tourism, tapi lebih strategik untuk bisa mendapatkan market ceruk-ceruk market yang kecil tapi membawa nilai tambah yang besar. Jadi pada saat kita sudah melakukan kesalahan perencanaan, katakanlah objek wisata itu sangat baik, tapi yang masuk sudah mass tourism, maka tourism yang high level itu sudah nggak mungkin datang lagi. Jadi kita di awal harus betul-betul perhatikan. Pak Firman sudah sempat mereview semua? Ya, oke. Kurang lebih silakan. Seperti ini. Ada Pak Bambang juga. Terima kasih Pak Bambang. Oke, intinya saya lihat begini ya. Semuanya memang pertama satu, bagaimana ini yang bolak-balik itu tourism itu akan ada dua selalu ya. Satu ingin dikembangkan, tapi dia tahu kita itu akan merusak. Gitu ya. Tentu menjaga keseimbangan dua ini yang perlu dilakukan. Nah, tentunya kalau geotourism menjaga ini dengan melihatnya bahwa tadi pertama konsepnya adalah melindungi. Jadi turismenya itu sendiri adalah efek setelah kita melindunginya. Jangan dibalik turismenya dulu baru melindungi, gitu ya. Jadi apa? Karena objeknya ini sendiri yang menarik, yang harus dilindungi, kemudian turisnya yang datang. Nah, pertama itu, jadi prinsip itu yang dijaga sehingga kita tidak bingung lagi. Saya melihat banyak, bukan bingung ya, masih ragu, saya mau geotourism tapi nanti nggak untung nih, tapi nanti nggak susah. Nah, tadi saya cerita panjang lebar tentang konteks tadi, bagaimana sifat dan sikap yang tidak di sini, karena kami tentunya kami, Pak Budi, teman-teman di geowisata itu mengambil contoh dari kasus-kasus di luar bagaimana menjalankan. Jadi prinsip yang dasar itu memang harus dijaga dulu bahwa dialah yang harus melindungi. Jadi selama prinsip itu kita jaga,
dan kita kemudian kembangkan berbasis geoturism tadi yang edukatif punya. Yang kedua adalah mengembangkan program yang masih inline tetapi memberikan konteks yang berbeda tadi ya, seperti yang disampaikan tadi, kreatif programming tadi. Tentunya kita bisa mendapatkan keuntungan lain dari tourism yang berbeda ini tanpa meninggalkan unsur melindunginya. Saya melihat konteksnya tadi begitu. Yang kedua, kita bicara tentang balik lagi siapa sih yang menyelenggarakan. Kalau kita lihat, ini biasanya kalau yang begini tuh balik lagi, seperti misalnya Pangandaran. Pangandaran itu akan jadi geopark. Ya, geopark, seperti halnya Ciletuh. Belajar dari pengalaman Ciletuh, ini Bu Prof. Mega sendiri bercerita, belajar dari pengalaman Ciletuh. Ciletuh itu jadi dulu, tapi masyarakatnya belum siap. Sehingga sudah jadi geopark, tapi bagaimana menjaga geopark, masyarakatnya in charge, itu sekarang inline, sambil berjalan. Begitu. Nah, kenapa? Karena geopark itu, ya tadi ya, salah satunya geoturism itu kan ada hubungan juga nanti dengan geopark. Geopark itu mensyaratkan keterlibatan. Jadi nilai yang paling penting itu adalah keterlibatan masyarakat dalam mengelola objek. Jadi kalau saya ditanya institusinya apa, saya merasa institusinya adalah desa, masyarakat setempat. Pemerintah, swasta itu bagian dari kegiatan ini, gitu ya. Karena kalau tidak, tadi kita tidak akan mencapai tadi ya, konteks melindungi itu tidak akan terjadi, gitu ya. Karena pasti kalau yang swasta besar atau itu yang masuk, gitu ya. Swasta itu maksudnya gini, berubah jadi mass tourism yang masuk. Lama-kelamaan kemampuan untuk menjaga itu akan hilang karena akan terpaksa kita mengikuti pola pasar. Gitu. Tapi kalau kita memulai dari masyarakat yang dia tahu sendiri bahwa disitulah sumbernya dia dan disitulah mereka bisa aktif. Jadi masyarakat yang harus memegang. Tentu dia bisa bekerja dengan swasta, dia dapat pelindungan dari atau bantuan dari pemerintah, begitu ya. Dalam hal ini pemerintah desanya. Kalau dapat info dari Padian, begitu ya. Pemerintah desa ini sebenarnya juga lagi bingung. 1 miliar setahun mau jadi apa? Ya. Jadi apa dan bagaimana itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Itu luar biasa saya kira. Itu adalah bantuan dari pemerintah pusat yang mengencourage mereka untuk oke, saya mau melakukan apa lagi nih untuk supaya dana yang terpakai tapi bisa menghasilkan juga. Nah, geoturism itu adalah bagian dari itu. Saya merasa institusinya adalah lembaganya terusnya desa. Desa di mana masyarakat terlibat aktif di sana dan bisa jadi dia bekerja sama dengan swasta yang memang bisa mensupport, terutama gini ya, karena mengadakan fasilitas itu tidak semua bisa. Nah, itu harus kerjasamanya lah yang harus dilakukan dengan pemerintah atau dengan swastanya. Jadi saya bicara tentang institusi, bicara tentang objeknya, bagaimana melindungi dan melakukannya. Satu lagi adalah bagaimana mengenalkannya, begitu ya. Ini terkait dengan pertanyaan dengan sekarang udah zamannya teknologi, begitu ya. Tapi saya melihat berbeda, walaupun kita sekarang sudah bisa, apalagi zaman COVID gini ya, kita bisa turisnya virtual gitu ya. Tapi feelingnya kan nggak dapet gitu ya. Feeling di tempat ya itu lanskap banget kalau saya bilang gitu ya. Kita ada di tempat merasakan feel-nya, kalau kata gurunya Mas Rahman sih genius loci-nya ya Mas Rahman ya. Genius loci-nya begitu bagaimana kita merasakan spirit dari suatu tempat, kemudian kita ada di sana, bendanya itu bisa kita ya nggak usah pegang lah tapi lihat langsung. Nah, itu tidak akan hilang begitu ya. Tapi bagaimana teknologi itu bisa membantu, ya gadget yang di tangan kita ini bisa, yang itu yang dibutuhkan oleh teman-teman yang sudah mengembangkan di Jepang. Mereka tidak susah lagi menceritakan, tapi aplikasinya ini ceritanya Pak Mirzam, aplikasinya waktu mau datang ke objek, di Google Play, aplikasinya di-download, kemudian setiap titik, ini sudah juga terjadi di Singapura waktu kemarin, kita ke taman di Hot Park gitu ya, ada barcode, kita kasih ke barcode, informasinya dapat langsung.
luar biasa saya kira, karena orang akan semakin tertarik mendapatkan informasi dengan mudah begitu ya dari ini. Jadi saya kira teknologi pun harus kita manfaatkan dengan konteks ini. Kira-kira begitu Mas Rahman dari saya menjawab beberapa ini. Mungkin tidak bisa semuanya saya jawab sekarang. Bisa Japri, bisa apa, nanti kita diskusi lebih panjang begitu. Baik, terima kasih Pak Firman. Memang kalau kita bicara tourism ya, apalagi yang geotourism ini, di tempat kita mungkin relatif baru, tapi di negara lain sudah cukup berkembang gitu ya. Kalau kita mau lihat Yellowstone, kalau kita mau lihat Grand Canyon, itu kita relatif punya semua dalam bentuk yang slightly different gitu ya, tapi tetap mempunyai potensi yang sama sebetulnya. Jadi kalau saya bisa meng-highlight beberapa informasi dari Pak Firman tadi, memang geotourism, geowisata ini sangat kompleks dan memerlukan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Kita tidak bisa menjadikannya objek, karena pada saat kita menjadikannya objek, maka semua akan menjadi rusak dan hilang. Tapi dan kesemuanya itu kita tidak bisa dekati dengan pendekatan yang sama juga, karena tiap daerah tentunya memiliki karakter-karakter khusus dalam lingkungan sosial, dalam lingkungan budayanya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Firman tadi adalah panduan garis besarnya saja gitu ya. Tapi bagaimana kita mendekatinya, bagaimana kita meresponnya untuk tiap daerah, itu memerlukan sebuah studi dan kajian yang lebih dalam lagi. Mungkin seperti itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman, rekan-rekan sekalian. Edisi Ngopi yang berikutnya akan hadir di hari Sabtu dengan pembicara Bapak Zaki Umara dari Surabaya. Judulnya menggelitik merencanakan ke theme park. Apa dan bagaimana nanti akan kita bisa dengar bersama-sama di hari Sabtu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini ada polling. Tolong diisi ya, Iali dapat feedback dari materi sudah jelas. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Ini buat semua ya Pak? Iya, buat semua. Baik. Buat anggota maupun non-anggota? Betul, buat semua peserta. Cuman ada 3 pertanyaannya. Ada 4. Di scroll. Nggak bisa diturunin, Pak. Oh iya. Itu di scroll ya? Scroll. Kenapa? Di mana pollingnya? Di mana pertanyaannya ini? Lah, ini kok susah ya? Nggak bisa nurunin ini. Apalagi kalau laptopnya lemot gimana? Sudah Pak, udah dijawab Pak. Oh udah deh. Terima kasih Pak Firman. Terima kasih, sama-sama Ibu. Terima kasih Pak Firman. Sama-sama Pak Terima kasih Bambang. Pak Firman. Jagoan Pak Firman nih. Aduh, nggak ada apa-apanya nih sama Pak Bambang. Banget. Nanti banyak belajar ke Pak Firman nih. Ada bimbingan yang serupa dengan ini. Sama-sama Pak, belajarnya Pak. Terima kasih Pak Firman. Salam dari Palembang. Sama-sama. Terima kasih Pak Firman. Bu. Terima kasih. Selamat sore Pak Firman. Sore. Ini Basten ini Pak. Wah, Basten, apa kabar? Apa kabar Pak? Ditanya Pak Dian, itu pemain bolanya kok bisa pindah ke Timor Leste? Pak Dian nanti kalau ke Timor Leste ketemu Pan Basten, nanti dia yang ajak keliling nanti. Saya mudah-mudahan tahun ini jadi Pak, ke sana Pak. Kapan Pak? Saya ketemu dulu lagi 17 ya Pak?
Bu Huda masih deg-degan? Enggak ya? Hah? Sedang revisi PPT, Pak. Ayo, bacanya terpotong-potong nih sama nyiapin ini di malam. Terima kasih banyak. Jawab pertanyaan Pak Budi nih. Ya, makasih. Mari saya pamit dulu. Assalamualaikum. Nanti materi di channel YouTube. Materinya nanti bisa didapat ya, Iya. Jan, Pak Firman. Boleh, Bu. Betul, nanti saya coba siapkan ya, Pak Firman. Ya, ya. Agak berat. PDF-nya saya akan berikan PDF-nya. Oke, makasih ya. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih semuanya. Sekali lagi, ini akan kita tutup. Nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya, bisa juga menghubungi via website IALI di www.iali.or.id. Ada menu kontak di situ. Silakan dapat dipergunakan. Terima kasih. Saya mohon pamit. Sesi ini akan resmi ditutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dian. Makasih Pak Dian. Ya, semuanya.